Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur, walau satu langkah, akan mundur, walau satu langkah. akan mundur. Siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kecurangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita doakan Habib Bahar biar panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kakanda saya Asadullahi wa Rasulih Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah menangkan perjuangannya, Allah angkat penyakitnya, Allah bahagiakan dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal. Sebelum saya membahas tentang Isra dan Mi'raj, sedikit saya ingin menggambarkan Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Diceritakan ketika perang Khaybar. Tahu nggak, pernah dengar nggak perang Khaybar? Bu, pernah dengar perang Khaybar tidak? Pak, pernah dengar perang Khaybar atau tidak? Perang Khaybar ini perang yang begitu dahsyat. Pasukan umat Islam yang dipimpin oleh panglima perang yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika berhadapan dengan musuh, pimpinan daripada kaum Yahudi pada saat itu bernama Marhab. Marhab berkata di hadapan Sayyidina Ali, "Wahai Ali, engkau ini sangatlah muda, engkau anak kecil." Pada saat itu memang Sayyidina Ali masih berumur 20 tahun, masih muda. Lalu Marhab mengatakan, "Wahai Ali, engkau bagaikan singa betina yang sangat mudah aku bunuh seketika," katanya Marhab. Mendengar itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, perkataan inilah yang layak untuk dinisbatkan kepada guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Apa kata Sayyidina Ali? "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Ana alal a'adi mithla rihin sarsarah." Wahai Marhab, ketahuilah aku dinamakan oleh ibuku Haidarah, singa yang begitu gagah. "Ana alal a'adi mithla rihin sarsarah." Aku kalau sudah berhadapan dengan musuh, aku seperti angin puting beliung yang cepat menghancurkan musuh-musuh. Lalu beliau lanjutkan, "Adribukum darban aqtuluk atan au asyarah." Jikalau sekali pedangku ini terhunus, 7 sampai 10 di antara kalian langsung mati meninggal dunia. Begitulah gambaran Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Ia tidak akan pernah mundur melawan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ia diancam dengan penjara, ia semakin membara. Ia dipenjara, diancam dengan pembunuhan, justru ia semakin melawan. Begitulah darah Sayyidina Ali ada pada dirinya, membuat gemetaran para musuh-musuhnya. Kalau begitu saya tanya, Habib Bahar pemberani atau tidak? Siap ikut jalur Habib Bahar? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kejahatan? Takbir! Begitulah Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Makanya kita peringatkan kepada bazar-bazar, musuh-musuh Islam yang selalu menyudutkan Islam, menghina Nabi. Jangan beraninya lewat sosmed. Tentukan saja tanggal mainnya, tentukan sanggal saja tempatnya. Dimanapun kalian berada, demi Allah, kami para pencinta Habib Bahar akan memakan kalian semua. Betul? Siap melawan kejahatan,
siap melawan kezaliman. Takbir. Mereka pakai pedang, lawan atau enggak? Mereka pakai basoka, lawan atau tidak? Mundur atau maju? Takbir. Gitu. Awas ente, besok-besok hilang. Jadi begitu. Umat Islam itu salah satu kemuliaannya, musuh-musuh Islam, umat Islam sebulan sebelum peperangan mereka sudah takut. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kita ini sakit, kita ini menderita, kita takut luka, musuh juga lebih takut. Jikalau mereka berani membela daripada kejahatan, demi Allah, kami di sini siap mati syahid untuk masuk surga kepada bersemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Lanjut enggak nih? Ini anak kadang-kadang suka kelolosan. Anak ini sebenarnya lagi kasus, doain. Ya. Kalau masuk penjara ya didoain biar sejahtera. Kalau enggak masuk penjara. Jelaskan kasusnya apa? Jangan tapi. Jelaskan kasusnya apa? Ente jelaskan anak masuk penjara, ente hilang nanti. Jelaskan kasusnya apa? Kalau Habib Bahar enak masuk penjara banyak yang jenguk. Anak di Lombok nih jauh. Bahar bin Smith yang besuk yang jenguk. Masya Allah, Allahu Akbar. Jelaskan. Jadi sebelum saya lanjutkan pembahasan Isra Mi'raj, kemarin viral ceramah saya membahas tentang satu hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, al ulama umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultan, bahwasanya para ulama itu adalah pembawa amanat para rasul semasih mereka tidak mendekat, tidak menjilat, tidak mencari para penguasa. Fa idza khalatus sultan, apabila para ulamanya mencari para pejabat, menjilat kepada para pejabat, faqad khanur rasul, berkhianat kepada para rasul, fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ada kita lihat ulama seperti itu, langsung jauhi dan tinggalkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang menjilat ada atau tidak? Kira-kira ikutin atau tinggalkan? Ikutin atau jauhkan? Ikuti atau tinggalkan? Jadi seperti itu. Saya sebutlah ada salah satu orang tersinggung, banci, ngelaporin saya dilaporin, dibilang Habib Gures menghina orang yang paling penting di NTB. Saya dilaporin. Siapa orangnya, sebutkan. Udah Beb, antum nih juga. Enggak apa-apa lah, sebutkan orangnya siapa. Sebutkan, kan udah dilaporkan juga. Sebutkan siapa orangnya. Ya, udah pada kenal dia, udah pada kenal. Jangan takut, sebutkan. Bukan karena takut. Siapa orangnya? Halo, fadhal. Ini namanya tabayun, betul? Biar semuanya jelas, betul? Biar semuanya clear, betul? Betul? Iya. Setelah itu saya dipanggil ke Polda untuk menjelaskan. Saya jelaskan seterusnya. Saat ini masih tahap penyelidikan. Ya, kalaupun masuk penjara dinikmati saja, betul? Nggak ada Siapa orangnya? Udah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, ana bawa satu makalah tadi yang disebut hadis tadi. Ada hadis, ada bilang makalah. Ya. Perhatikan. Ini Habib Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul.
Fa idza lam hubbud dunya fa idza lam yuhibbud dunya wa yukhalitu salatin. Fa idza yuhibbud dunya fa yukhalitu salatin faqad khana Allah. Faqad khana Allah. Ulama itu adalah amanahnya Rasulullah. Maksudnya amanah apa? Rasulullah memberikan kepercayaan. Kepercayaan apa? Ilmu, amal, dakwah, Islam, iman. Itu amanah yang Rasulullah berikan kepada para ulama sebagai pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi. Betul? Jadi ulama itu menerima amanah dari tapi tidak semua ulama. Ulama yang seperti apa? Fa idza lam yuhibbud dunya, ulama yang enggak cinta dunia. Wa yukhalitu salatin, dan ulama yang tidak bergaul dengan penguasa, ulama yang tidak menjadi penjilat-penjilat pejabat. Kalau ulama dekat penguasa ngasih nasihat nggak masalah, nggak termasuk dalam hadis tadi. Paham? Nah, jadi kalau ulama cinta dunia, kalau ulama bergaul dengan penguasa dan jadi penjilat penguasa, maka faqad khanallaha war rasul. Dia telah menghina Allah, mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Saya tanya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ada nggak? Nah, berarti kalau Habib Gures bawa hadis itu terus ada yang tersinggung, berarti dia itu apa? Termasuk nggak? Termasuk nggak? Termasuk yang cinta dunia nggak? Termasuk yang bergaul dengan penguasa nggak? Termasuk dengan yang jadi penjilat pejabat nggak? Berarti termasuk, gitu aja. Kalau emang dia nggak merasa, kalau memang nggak merasa, ya udah, jangan laporin, betul? Atau kalau sudah laporin, cabut laporannya, betul? Siapa dia? TGB, Tuan Guru Bajang. Baper banget kau, hah? Betul? Betul? Jadi ulama jangan baper, berarti ngerasa. Cabut tuh laporan. Cabut laporan, betul? Lanjut. Fadol ahlan ya akhi. Lanjutkan. Ana hanya menjelaskan. Betul enggak? Betul enggak? Kalau memang tidak merasa sebagai ulama yang mengkhianati Allah dan Rasul, berarti jangan lapor dong. Kalau ngelapor nggak terima, ya berarti dia merasa, betul? Betul. Stabil. Masya Allah. Makin malam makin panas ini. Bukan, emang Tajul Alawiyin begitu. Allahu Akbar. Ya, jadi begitulah. Dilanjutkan daripada Isra Mi'raj. Sedikit saja yang ingin saya bahas. Jangan lemah kok jadi Isra Mi'raj. Bukan. Ini antum dengar. Ini motivasi yang ajib, sawa. Ini motivasi yang ajib. Ya Gures, Bahar bin Smith ada sama ente, tapi ada yang lebih besar. Allah selalu bersama ente. Kakek ente Rasulullah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepada ente. Allahu Akbar. Sebelum surat Al-Isra, saya tanya, kalau Habib Gures di penjara terima nggak? Terima nggak? Terima nggak? Lawan nggak? Lawan nggak? Tenang Beb, tenang aja. Orang bukan berani mati, bukan berani mati, bukan berebutan mati, bukan cari mati. Kita orang jatuh cinta sama mati. Lanjut Beb. saya tidak akan membahas Isra Mi'rajnya, tapi saya akan membahas satu kejadian. Sebelum di dalam surat Isra itu ada satu surat. Apa sebelum surat Isra itu? Surat apa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Kasih sorban nih, ada yang tahu nih? Nggak ada yang tahu sebelum surat Isra itu apa? Sebelum surat Isra itu adalah surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Apa kaitan surat An-Nahl dengan surat Al-Isra? Lanjut nggak nih? Untuk mana Beb? Mana?
Lanjut nggak nih? Apa sampai mana tadi? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu artinya lebah. Apa kaitannya surat An-Nahl sama surat Al-Isra? Maka di dalam tafsir Sya'rawi dibahas pembahasan yang begitu indah. Isra dan Mi'raj sebagaimana tadi yang kita dengar Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah terbesar Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman belum pernah satu pun manusia, belum pernah satu pun nabi, belum pernah satu pun malaikat mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang didapati oleh Nabi Muhammad, yaitu bertemu dengan Allah secara langsung. Nabi mendapatkan itu nikmat bukan dengan tidur-tiduran, malasan, tapi dengan perjuangan yang begitu besar. Sebagaimana dua akhir ayat di dalam surat An-Nahl ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Shadaqallahul azim. Paham atau paham? Paham enggak? Hah? Mau terjemahannya enggak? Di sini dikatakan, wahai Nabi, bersabarlah engkau. Bersabar atas apa? Di tahun ke-10 daripada kenabian itu, Nabi SAW kehilangan istri tercinta. Istri yang begitu berkorban, berjuang, melindungi Nabi, meninggal di tahun 10 daripada kenabian. Tidak sampai di sana, di tahun itu juga paman tercinta